Jumpa lagi di Tribu TV. Kali ini kita datang dengan permintaan kalian. Ya mungkin terlalu mepet sama lebaran, tapi nggak ada masalah ya. Ini adalah smartphone pilihan kami di pertengahan tahun 2020. Oke, sebelum kita mulai, saya ingetin dulu ya, semua smartphone yang masuk dalam daftar kali ini itu adalah yang sudah diumumkan resmi sebelum tanggal 20 Mei 2020. Pilihan kami itu didasarkan pada harga yang kami lihat dan kami catat di tanggal 20 Mei 2020. Perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu dan pergerakan harga pasar bisa saja terjadi ya. Karena ya tahu sendiri ya, pasar dinamis sekali. Paling nggak ini akan jadi acuan listing, jadi acuan untuk kalian memilih. Bisa saja pada saat video ini tampil atau pada saat kalian nonton sudah ada smartphone baru yang jauh lebih menarik. Dan kami akan buat beberapa catatan kecil di dalam video ini juga. Oke, kita mulai aja. Kita bagi semuanya per harga dan kita mulai dari harga 1 juta sampai yang paling premium. Oke, kita mulai dulu dari yang paling terjangkau. 1 sampai 1,5 juta. Di sini kita punya syarat. Storage-nya harus 32 GB minimum ya, harus 32 GB minimum dengan SoC 8 core yang masih cukup modern. Jadi jangan yang tua-tua banget gitu ya. Oke, pilihan pertama kami itu jatuh di Redmi 8A Pro. 2 GB RAM dengan 32 GB storage. Oke, 2 GB kita masih bisa maafkan, tapi 32 GB storage yang penting ya. Kalau 16 kayaknya terlalu sempit ya, terlalu kecil ya. Fiturnya termasuk yang lengkap untuk harga di bawah 1,5 juta ya. Snapdragon 439, baterainya gede di 5000 mAh, dan yang saya menarik ini adalah radionya. Radio FM tanpa kabel. Gorilla Glass 5 lagi di situ ya. Versi ini harusnya di harga 1,499. Sementara untuk versi 3 GB-nya ada 1,599. Jadi itu versi yang beda ya. Kemudian ada beberapa yang layak juga untuk dipertimbangkan. Contohnya seperti Infinix Hot 8. Ya, walaupun Infinix saya nggak tahu kenapa, tapi jarang kirim ke kami, tidak pernah pinjemin kami, tapi paling nggak kami bisa melihat dari beberapa teman kami yang udah ngetes juga. Kami tanya-tanya kanan kiri, jadi kelihatannya ini layak untuk disarankan juga. Ya, jadi buat yang nyari layar besar dengan spesifikasi yang cukup menarik, 6,6 inci Dewdrop HD, Dewdrop display ya, HD Plus di sini, triple kamera, baterai 5000, RAM 3 GB, storage 32 GB ya. Ini lumayan menarik ya dengan harga 1.499.000. Lalu datang dari Indonesia. Sama, saya juga bingung kenapa mereka tidak pernah pinjemin barang kita lagi, terutama untuk yang G5, tapi nggak ada masalah, kita bisa tanya-tanya sama teman, punya banyak teman. Specifically untuk yang ini, terima kasih Taufik Nobo ya untuk inputnya. Dan di sini kita lihat bahwa ini adalah sebuah smartphone dengan RAM besar dengan harga di bawah 1,5 juta. RAM 4 GB, storage 32 GB, 6,2 inci IPS HD+. Jadi ini menarik sekali ya. Triple kamera, ada autofocus, baterai 4000, OS Android 10 udah, ada Face ID-nya juga di situ di 1.399.000. Ini cukup menarik dengan performa yang ya lumayan juga, walaupun mungkin memang SoC-nya kalian jarang pakai nih. Unisoc ya. Ini emang Spreadtrum ini emang jarang sekali dipakai, tapi ternyata hasil pengujiannya lumayan, tidak buruk-buruk amat hasil pengujian. Jadi layak untuk dipertimbangkan juga. Oke, sekarang kita pindah ke 1,5 sampai 2 juta rupiah. Syarat kita, storage-nya minimum 32 GB dengan RAM harus minimum 3 GB ya. SoC-nya sudah 8 core dan wajib pakai Cortex A7 sekian. Harus sudah punya. Paling nggak 2 core Cortex A7 3 mungkin gitu ya, paling nggak gitu. Oke, di sini yang tampil terdepan di sini kelihatan adalah Realme C3, 3 GB RAM, 32 GB storage, speknya MediaTek G70. Baterai 5000 ya. Jadi performa gamingnya itu kenceng, baterainya awet banget di sini. Ya, sangat menarik. Bisa dilihat reviewnya, kita juga sudah ada reviewnya. Realme C3 ini harga di kisaran 1,7 juta rupiah. Kemudian ada Realme lagi. Realme 5i. RAM 3 GB, storage 32 GB, Snapdragon 665, baterai 5000 mAh, layar 6,5 inci IPS HD.
performa Snapdragon 665 di sini oke banget ya. Layarnya keren dan kamera juga lumayan, ada ultra wide bahkan di sini. Dan kalau berdasarkan dari tes Realme 5-nya yang kurang lebih mirip dengan ini spesifikasinya, ya ini baterainya irit ya. Jadi salah satu yang sangat menarik di level 1,5 sampai 2 juta rupiah. Kemudian tentunya ada Redmi Note 8 di sini ya. Kamera paling oke di harganya ya, ini dari 1,9 sekian ya. Layar Full HD Plus, performanya 665 juga, Snapdragon 665. Speakernya keren banget. Ada infrared blasternya, bentuknya juga tidak terlalu besar-besar banget. Jadi fitur yang lumayan lengkap membuat dia sangat menarik sekali di harga 1,5 sampai 2 juta rupiah. Sangat menarik sekali. Di kelas yang ini kita udah bisa dapat Cortex A7 juga yang menjamin performa hariannya tuh enak banget. Oke, kita sekarang beranjak ke 2-3 juta. Di sini kita lihat storage minimum harus 64 GB. Lagi-lagi Cortex A7 sekian harus punya keunggulan khusus. Nggak boleh generik aja di sini ya. Lagi-lagi kita lihat sini ada Redmi Note 8 di RAM 4GB dengan storage 64 GB. Tentunya ya, karena harganya murah ya di sini. Ini sekitar 2,1 sampai 2,3 juta kisarannya ya untuk sebuah smartphone yang udah punya macam-macam. Ada speaker keren, tadi udah dibahas juga ada infrared blaster dan ukurannya juga lumayan kompak ya. Kemudian ada Samsung Galaxy M21 ya, yang barusan selesai kita review. Ada Samsung Galaxy M21. Ini menarik. Kalian bisa pilih M21 atau M30s karena harganya mirip ya sebetulnya. Untuk 4GB RAM dengan 64GB storage ya. Exynos 9611. Yang paling menarik di sini adalah baterai besar. Daya tahannya kuat banget. Baterai 6000 mAh dengan layar Super AMOLED di sini. Kameranya juga nggak kaleng-kaleng ya. Untuk bikin video juga, wah bukan pas bikin video, rekaman audionya, mikrofonnya keren banget ya. Udah bisa lihat di beberapa review kita juga udah sering kita bahas. Dia datang dengan fast charging juga. Jadi ini adalah pilihan yang lagi-lagi menarik dari Samsung untuk di kelas harga 2-3 juta rupiah atau tepatnya sekitar 2,9 jutaan ya. Lalu kemudian kalau kalian masih bisa menemukannya, ada Vivo Z1 Pro di 4GB RAM dengan 64GB storage. Kenapa menarik? Ini menggunakan Snapdragon 712 ya. Ini menarik banget, daya tahan baterai juga bagus untuk 712 ya. Karena baterai gede 5000 mAh, performa gamingnya keren banget. Secara overall ini sangat menarik sekali. Oke, mungkin ada yang komplain itu kan chargernya, colokannya masih micro USB, tapi kita nggak peduli, nggak ada masalah sebetulnya dengan micro USB selama memang charger kita dapat juga yang fast charging atau quick charging, nggak ada masalah kan, toh disediain chargernya. Lalu yang menarik di spektrum agak atasnya dari 2-3 juta ada Redmi Note 8 Pro di sini. Kenapa yang satu ini menarik? Ya, Helio G90T ini kenceng ya. Kemudian kamera utama 64 megapiksel ini juga kenceng. Dia bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps dan yang paling menarik dia sudah punya NFC. Jadi gaming kenceng, NFC, baterainya lumayan awet, bodinya mewah ya. Kalau dilihat bodinya ada kaca di belakangnya, kameranya juga keren di sini. Ya, Redmi Note 8 Pro memang menarik sekali. Seandainya memang kalian bisa dapat di harga di bawah 3 juta. Memang harusnya masih gitu. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba pasar berubah lagi ya. Nah, kemudian honorable mention, kalau misalnya kalian memang suka banget sama Realme, harus Realme banget. Saya tahu banyak yang harus Realme banget. Oke, Realme 5 Pro yang kemarin kita sedikit singkirkan dari list, tapi sebetulnya memang masih menarik. Banyak yang bilang memang ini sangat menarik sekali. Oke, fine, ini menarik. Tapi memang kita harus beri catatan bahwa konsumsi dayanya tidak gitu bagus karena baterainya tidak begitu besar. Ya, dibandingkan ini memang Vivo Z1 Pro akan lebih baik. Tapi beberapa orang lebih prefer dengan Realme 5 Pro, mungkin karena UI-nya, mungkin karena brandnya, saya nggak tahu. Tapi ini juga satu hal yang bisa diperhatikan, bisa dipilih kalau kalian memang sukanya pakai Realme. Oke, kita sekarang beranjak ke 3-4 juta rupiah. Storage-nya minimum harus 64 GB. Cortex A7 sekian. Kemudian harus punya keunggulan khusus, udah pasti banget. Karena ya harganya udah naik ya. Di sini kita lihat ada Redmi Note 8 Pro dengan RAM 6 GB dan storage 128 GB. 128 GB. Nah, ini kuncinya. Kita udah lihat Redmi Note 8 Pro ini mau punya fitur-fitur kayak NFC, baterai cukup awet ya, bodinya mewah, dan di sini kita dapat storage 128 GB. Jadi ya ini yang bikin dia menarik.
Harganya ada di kisaran 3,3 sampai 3,5 juta rupiah tergantung promo apa yang kalian dapatkan. Kemudian ada Realme 6 yang RAM-nya 4GB dengan suara 128 Helio G90T. Ini pesaing yang kuat sekali. Kenapa? Dalam pengujian throttling kemarin kita lihat bahwa ini jarang throttle ya, walaupun pakai G90T. Ini asik banget yang satu ini. Wah, memang dia tidak punya NFC, tapi bagi kalian yang tidak punya NFC, kalian akan bisa dapetin layar 6,5 inci 90 Hz ya. Ya, jadi bisa ngerasain ini layar modern. Walaupun memang kehilangan NFC sih, ya kalian harus milih ya, memang di harga segini ya. Performa gaming terbilang baik dan kameranya juga cukup baik di sini. Jadi pilihan lagi yang bagus dari Realme. Kemudian jangan lupa ada Realme XT juga di sini, RAM 8GB, storage 128GB, layarnya keren banget di sini. Snapdragon 712 memang ini harusnya bersaing ketat dengan G90T di sini ya. 8GB 128-nya. Ini yang menarik sekali. RAM-nya besar sekali di sini buat kalian-kalian yang emang butuh multitasking gila-gilaan. Ya, RAM besar mungkin bisa membantu kalian ya. Terutama kalau kalian paranoid. Rasanya, saya mau dalam 2 tahun saya nggak mau pakai 2 tahun saya nggak mau dapat RAM yang kecil-kecil amat, jadi mau yang RAM 8GB. Ya, ini bisa jadi pilihan yang bagus banget. Dan jangan lupa, kalau kalian memang cari baterai gede, lagi-lagi Samsung juga punya tawarannya di sini dengan M31 di sini. Baterai 6000 mAh sama kayak M30 atau M21, walaupun memang peningkatannya cuma sedikit, tapi kalau kalian butuh memang 4K buat perekaman depan dan belakang, ya ini bisa. Ya, kedua kameranya bisa merekam 4K. Tentunya layar Super AMOLED, baterai yang besar membuat dia jadi irit banget, dan dia sudah dilengkapi dengan fast charging. Nah, sekarang kita pindah ke 4-5 juta rupiah. Ini menarik sekali. Kita minta storage minimum 128GB, Cortex A7 sekian, punya keunggulan khusus kalau perlu punya prosesor yang udah bagus banget di sini tentunya. Oke, di sini ada beberapa opsi yang mungkin bisa menarik ya. Pertama-tama ini adalah opsi yang paling kita suka. Mungkin ini adalah pilihan pertama kita, dan kita kalau ditanyain kita paling sering menyebutkan smartphone yang satu ini. Ya, Huawei Nova 5T. Saya jawab dulu sama kalian yang bertanya-tanya apakah Google-nya ada. Ini ada terus. Jadi sekali ada terus. Sekali sudah resmi ada terus. Nova 5T akan punya Google Services terus-terusan, tidak akan dihapus, tidak bisa dihapus karena perjanjiannya sudah ada. Ya. Kenapa sangat menarik sekali? Karena di level ini dia sudah punya SoC atau prosesor yang kelas premium. Ya, Kirin 980-nya sama yang dipakai di P30 Pro. Jadi ini kencang banget untuk kelasnya ya. Kemudian kameranya oke banget. Stabilizer di mana-mana, nyaman sekali buat video. Daya tahan baterainya, kalian bisa lihat mungkin miliampere kecil, tapi nggak ada masalah. Daya tahan baterai bagus banget karena UI-nya mungkin bisa menjaga dengan hebat sekali. Chargingnya juga ekstra cepat dan kalian dapat charger untuk ngecharge ekstra cepat di situ ya. Dan satu hal yang bikin kami tentunya tim kami cinta sama Nova 5T adalah kalau kalian traveling, ya oke mungkin saat ini nggak bisa traveling, tapi pada saat kalian traveling kemana-mana, ke luar negeri, kita udah pernah coba Nova 5T sampai ke jaringan di Amerika Serikat. Ini susah banget, karena banyak yang tidak punya band Amerika. Nova 5T nggak punya masalah, hidup. Hidup normal 4G-nya, hidup normal di sana, pakai kartu sana, jaringan sana. Jadi Nova 5T ini sebetulnya sebuah smartphone kelas premium yang dibikin murah. Ya, karena ya itu yang jarang kita dapat di kelas-kelas harga segini, bahwa bandnya tuh terbuka. Jadi kalau kalian nyari smartphone yang pasti bisa hidup dimanapun di seluruh dunia, Nova 5T ini adalah jawabannya. Kemudian di kelas ini juga ada Realme 6 Pro. Ya, kalian mau layar 90 Hz, SoC kencang 720G yang sebetulnya mirip sama 730G. Walaupun tetap nggak ngelawan Kirin 980, tapi ya sudahlah, oke lah ya. Chargingnya cepat, kameranya oke, ada tele ultra wide dual selfie cam. Ini keren banget. Udah pernah ada reviewnya kita udah pernah kasih lihat juga. Jadi ini salah satu pilihan yang sangat menarik sekali. Tentunya terutama di layar 90 Hz-nya ya. Lalu saya tahu kalian akan protes dengan pilihan ini, Vivo V19. Ya. Kalian akan protes. Tapi nanti dulu saya kasih tahu dulu kenapa Vivo V19 sangat menarik di sini ya. Perhatikan di sini ya. Pertama-tama, Vivo V19 ini datang dengan layar AMOLED yang kualitasnya tinggi banget. DCI P3 bahkan color gamutnya.
Buat kalian-kalian yang bukan buat gaming tapi buat nonton, ini luar biasa banget layarnya ya. DCI P3 ini asik banget. Sebuah Super AMOLED dengan DCI P3, wow. This is mind blowing actually ya. Kemudian kami menemukan pada saat pengujian throttling, dia tidak pernah turun performanya. Oke, Snapdragon 675, tapi kalau performanya konstan terus, kalian akan mendapatkan multitasking yang sangat nyaman sekali di situ. Ya, jadi Vivo V19 ini luar biasa memang. Dan kemudian untuk kelas harga ini, dia bisa menawarkan storage 256 GB. Yes, 256 GB, bahkan yang harganya di atasnya dia. Ada banyak yang tidak bisa menawarkan 256 GB. Ini 256 GB. Dia masih punya juga slot lagi sih, masih bisa nambah lagi. Jadi itu sebabnya kita pilih Vivo V19 masuk dalam list kami, ya. Karena tidak semua orang butuh gaming, banyak yang butuh layarnya, tentunya kameranya juga oke banget di sini, butuh storage-nya yang sekali beli langsung dapat besar. Nah, sekarang kita masuk ke 5-7 juta rupiah. Kita minta storage minimum 128 GB, SoC premium, punya keunggulan-keunggulan spesial, udah pasti harus di situ, atau mungkin ini adalah sebuah smartphone spesial. Nah, menarik di sini kita lihat ada Black Shark 2, RAM 6 GB, storage 128 GB, spesifikasinya Snapdragon 855. Yes, ini 855 paling murah rasanya saat ini yang kalian bisa beli ya. Layar AMOLED Full HD, otomatis karena ini smartphone gaming. Jadi AMOLED Full HD itu dibutuhkan sekali. AMOLED itu response time-nya 1 milisecond, jadi kencang banget response time-nya. Kemudian fitur-fitur spesial gaming itu lengkap di situ, pressure sensitive display-nya ada di situ, shark space, touch response sangat cepat, dan speakernya stereo. Ya, semua di rentang harga 5-7 juta rupiah. Luar biasa, luar biasa. Ini memang murah banget sih. Kemudian nggak kalah gilanya ya, ada Oppo Reno 10 kali zoom. Ini luar biasa ya. Snapdragon 855, layar AMOLED di sini, Corning Gorilla Glass 6, kamera keren banget ya. Dan dia nggak pakai notch-notchan di situ, stereo speaker, kamera selfie pop-up-nya canggih. Ini kayak mimpi sih memang kalau kalian beli yang satu ini. Dan yang paling menarik lagi adalah ini Snapdragon 855. Kenceng loh ini. Ya, saya nggak tahu gimana caranya Oppo bisa naruh yang satu ini di kelas harga 5-7 juta. Ini akan jadi salah satu pilihan bagi mereka yang bukan butuh gaming banget gitu, tapi butuh smartphone yang kenceng di kelas ini. Lalu kalau kalian masih bisa menemukannya, ada lagi Zenfone 6 Snapdragon 855. Kita udah tes juga, kamera ngeflipnya itu sangat menarik sekali. Itu berarti kamera utama dan kamera selfie kalian sama kualitasnya, sama-sama punya fitur yang sama. Ini keren banget dengan baterai besar di 5000 mAh. Penampilan juga kece berat. Gorilla Glass 5 lengkap, fitur-fiturnya lengkap banget, performanya tinggi, baterainya gede juga. Jadi ini salah satu yang patut untuk diperhatikan ya, Zenfone 6. Sayangnya mungkin kalian akan sedikit kesulitan mencari Zenfone 6. Ya kalau kalian bisa dapat, ya bisa dipikirin sih. Lalu kemudian ada Realme X2 Pro. Wow, ini sih luar biasa ya. RAM 12 GB dengan storage 256. Ini sih monster. Ada NFC, baterai 4000 mAh gitu ya. Layar 90 Hz AMOLED ya, Super VOOC 50 watt. Ngecas tuh 30 menit doang cukup. Lalu ultra wide-nya bisa autofocus, vibration motornya oke banget. Ya, ini sih luar biasa datang dari Realme. Tapi memang harganya ya agak sedikit mepet atas ya kalau untuk di kelas yang satu ini. Tapi ya walaupun dia tembus sedikit pun ya ini masih menarik sekali sih. Oke, di kelas harga ini memang ada Samsung Galaxy A71 dan Mi Note 10 Pro. Tapi SoC-nya 730G kayaknya terlalu jauh dilampaui oleh yang lain-lain dengan spesifikasi yang luar biasa megah dan mewah ya. Oke, sekarang kita masuk aja kelas 8-10 juta. Kita minta SoC premium, harus premium di sini ya, dan fitur-fiturnya harus premium dan mungkin hanya dia yang bisa kalau perlu. Oke, yang pertama yang kita lihat adalah Samsung Galaxy Note 10 Lite.
Ada yang komplain? Nanti dulu ya, nanti dulu. Kenapa? Karena Note 10 Lite di harga segini adalah satu-satunya yang menawarkan S Pen-nya Samsung. Ya, 4096 pressure point itu gila sih memang. S Pen-nya sadis. 4G-nya akan open untuk semua negara ya. Jadi band-nya lagi-lagi open karena diperlakukan Samsung sebagai sebuah smartphone kelas premium ya. Baterai 4500 mAh, daya tahannya oke banget, charging 25 watt, kameranya juga oke banget, dan fitur kameranya itu masih lengkap Pro. Agak beda sama S10 Lite yang agak sedikit dikurangi fiturnya. Jadi kami memilih antara Note 10 Lite dan S10 Lite, kami memilih fitur dibandingkan SoC terbaru 855 karena bagi kami Note 10 Lite akan punya keunggulan spesifik banget di kelas harga segini dengan S Pen-nya itu. Lalu kemudian ada Xiaomi Mi 10 yang baru datang di harga 9.999.000. Simple banget. Saya nggak usah pusing-pusing, review sudah ada. Saya cuma bilang gini, kalian mau nyari Snapdragon 865 dengan kemampuan 5G ya, di harga paling murah adanya hanya di Xiaomi Mi 10 saat ini. Ya, di bawah 10 juta rupiah. Sederhana banget. 865 jaminan kenceng parah. Sederhana banget. Kemudian ada ROG Phone 2 kalau kalian masih bisa dapat. Ya, ini adalah smartphone gaming yang pakai Snapdragon 855 Plus. Semua fiturnya gila-gilaan dan untuk gaming juga gila-gilaan. ROG banget, dimana dia bisa mempertahankan performanya tetap tinggi. Ya, ini jadi pilihan yang sangat menarik sekali seandainya kalian bisa menemukan smartphone yang satu ini ya. Layar 120 Hz, bahkan baterai 6000-nya juga oke, dan kameranya juga oke. Banyak yang bilang, wah ini mungkin kameranya kurang oke. Enggak, ini kameranya oke banget. Kita bisa bilang bahwa kameranya luar biasa. Lalu yang terakhir, ini sebuah additional yang kita tiba-tiba nemu sebelum video ini dibuat. Ya, Huawei P30 Pro. Iya, harganya sudah turun sedikit di bawah 10 juta rupiah. Performa kamera foto tetap yang terbaik, salah satu yang terbaik. Kalau di gelap, udah lupain deh yang lain deh. Udah pakai ini aja kalau udah gelap-gelap ya. P30 Pro udah juara kalau gelap. Lensa telenya sampai sekarang masih salah satu yang paling bagus yang kalian bisa pakai. Ultra wide-nya autofocus luar biasa juga di situ. Chargingnya kencang banget, baterainya awet banget. Google Services ada, aman. Ini aman banget, nggak kayak Mate 30 Pro atau P40 Pro yang udah hilang Google Services. Ini masih ada Google Service-nya, tidak perlu diinjak, nggak perlu dimacam-macamin, ada dan tidak akan dihapus oleh Google. Saya jamin tidak dihapus oleh Google karena Google sudah bilang bahwa mereka tidak bisa memutuskan kerjasama yang sudah ada. Jadi lagi-lagi P30 Pro kalau melihat reviewnya juga sudah ada di kami, tinggal cek situ detailnya. Ini salah satu smartphone kelas premium yang sangat nyaman sekali dipakai dan harganya sudah turun di bawah 10 juta, resmi lagi. Nah, sekarang kita sampai ke segmen di atas 10 juta rupiah. Ya, ini segmen premium. Yang pertama kita lihat sini ada Black Shark 3. Ya, pada saat video ini dibuat memang lagi masih dalam masa pre-order di 10.999.000 dengan dapat pendingin yang spesial yang pernah kita review itu. Ya, ini pakai Snapdragon 865, tentunya 5G ready juga, RAM 8GB, storage 128GB. Ini adalah salah satu smartphone gaming yang paling serius yang bisa kalian dapatkan saat ini. Sudah menggunakan Master Touch 3 yang berguna banget buat gamer yang apalagi yang main PUBG. Ada headphone jack-nya, ini penting banget gitu ya. Lalu ada speaker stereo. Jadi seperti yang satu ini emang paham banget gamer tuh butuhnya apa. Oke, beranjak dari gamer pengguna biasa seperti apa. Oke, kita masuk ke Samsung S20. Ya, saya nggak nambahin Plus, saya nggak nambahin Ultra. Ini S20. Kita waktu itu bikin reviewnya Samsung S20 nih. Kebetulan review kita warna pink, tapi kalian nggak usah cari yang warna pink. Ya, ini adalah salah satu smartphone Samsung yang paling menarik menurut kami. Terlepas dari kalian mau bilang apa soal Exynosnya, tapi yang satu ini fully functional, enak banget. Kenapa? Karena ukurannya kecil. Kalian butuh flagship ukuran kecil, ini flagship ukuran kecil. Layar 6,2 inci Dynamic AMOLED QHD Plus, ini luar biasa cakep banget. Compact, enak banget, performanya kenceng. Layarnya flat, ini enak banget. Kameranya mantep banget lah.
masih punya Samsung DeX yang bisa membuat dia jadi seperti desktop ya, nyambung ke layar monitor. Lalu earphone dan speakernya itu by AKG, nggak cuma earphone doang, jadi speaker juga dia by AKG. Jadi yang satu ini kecil-kecil cabai rawit, luar biasa banget yang satu ini. Oke, pindah ke smartphone untuk pekerjaan. Banyak yang nanya, ini saya pakai udah lumayan lama juga si Note 10 Plus ya, Samsung Galaxy Note 10 Plus. Kan itu udah kuno, benar. Tapi pada saat video ini dibuat, kalau kalian nyari S Pen untuk bekerja, sebuah smartphone yang memang dirancang untuk productivity, ya Note 10 Plus itu pilihan terbaiknya, yang paling kencang. Di situ yang paling kencang, yang paling lengkap ya Note 10 Plus. Baterai 4300 mAh, S Pen udah ada di situ, RAM 12GB dengan storage 256GB. Ini gede banget storage-nya. Itu yang versi normalnya ya, yang sekitar 12 jutaan itu ya. Itu RAM 12 dengan storage 256GB, masih bisa di-expand lagi. Kamera juga oke banget. Kita udah berapa kali pakai juga untuk bahkan buat liputan-liputan. Ya, ini masih tetap jadi salah satu pilihan terbaik bawaan dari beberapa bulan yang lalu, ya dari tahun lalu bahkan, tapi sampai sekarang masih yang paling baik, sampai mungkin nanti kita nunggu Note penggantinya. Kemudian yang berikutnya, ya walaupun kita memang nggak dapat pinjamannya, ya ini adalah Oppo Find X2 Pro. Sedikit menyedihkan bahwa Oppo sendiri memang yang divisi Find X2 Pro memang tidak ada hubungan dengan kami nggak tahu kenapa, tapi teman-teman kami banyak yang menggunakan ini, banyak yang nyobain, jadi kita bisa dapat impresinya dari mereka dan semuanya impress banget. Jadi kita merasa kita bisa menyarankan yang satu ini, walaupun lain kali Oppo pinjemin ya, biar kita bisa lebih yakin lagi. Oke, Find X2 Pro Snapdragon 865 di Indonesia yang pertama kali datang, lengkap dengan ini 5G ready tentunya, karena semua 865 pasti 5G ready. Tapi fiturnya ini yang paling lengkap. RAM 12GB, storage 512 ya. Kamera ada periskopnya, baterai 4260 mAh dengan Super VOOC di sini 2.0. 100% dalam 38 menit doang ya. Harganya memang premium, tapi memang ini premium. Oppo sudah berhasil menampilkan sebuah smartphone yang premium beneran, seriously premium yang satu ini ya. Ini emang luar biasa banget, Super AMOLED 120Hz di WQHD Plus. Ini luar biasa, charging kencang, kameranya keren banget. Lalu yang terakhir ya sebuah flagship yang tidak bisa kami skip ya, walaupun mungkin ada dari kalian yang akan protes, ya ini adalah Huawei P40 Pro atau P40 Pro. Untuk saat video ini dibuat adanya baru sampai P40 Pro memang ya. Ada yang berikut-berikutnya kita nggak tahu masuk apa enggak pada saat video ini dibuat ya. Kenapa ini menarik? Pertama-tama ini adalah satu smartphone yang menggunakan Kirin 990 5G. Iya, kenapa ada nama 5G-nya? Karena memang ini punya modem 5G di dalam. Memang 5G ready. Memang belum dihidupkan sekarang, tapi Huawei menjanjikan bahwa pada saat 5G masuk ke Indonesia, ini akan dihidupkan 5G-nya via OTA. Jadi, ya memang 5G. Dan 990 5G ini beda dari yang sebelumnya. Ini lebih kencang. Kita udah pernah bahas sebelumnya juga ya. Nah, kenapa ini dipilih sini? Karena ini adalah kamera terbaik titik. Kamera terbaik titik. Kamera videonya paling bagus, kamera periskopnya paling bagus, kamera fotonya paling bagus, dalam gelap dia juga paling bagus. Kamera terbaik. Satu-satunya kelemahan dia memang yang banyak membuat orang discourage untuk beli yang satu ini adalah dia tidak punya Google Play Store ya. Jadi memang tidak ada GMS-nya, Google Mobile Services. Bukan berarti kalian nggak bisa buka Google, bisa. Ada banyak cara untuk buka Google, tapi bukan GMS. Jadi kalian bisa masuk ke Gmail kalian, bisa. Kalian bisa pakai aplikasi-aplikasi dari Play Store yang di copy, itu bisa, nggak ada masalah. Tapi tidak ada GMS resminya, itu nggak ada. Ya kalau ada yang mau install GMS ya silahkan ya. Kami nggak ngajarin karena emang agak ribet install GMS di P40 Pro. Pada saat kita buat video ini emang agak sedikit rumit cara instalasinya. Ya, tapi karena kameranya bagus sekali dan performanya oke banget, ya kita terpaksa harus masukin ini juga dalam list rekomendasi tentunya kalau kalian bisa mengatasi masalah dengan GMS-nya. Nah, lalu apa yang ketinggalan?
Iya, tentunya akan ada beberapa smartphone lagi yang akan hadir. Kita lihat di Postel sepertinya akan ada Redmi Note baru yang akan datang. Jadi saya nggak tahu, mungkin video ini keluar dan beberapa minggu kemudian akan ada Redmi Note baru yang datang. Mungkin Redmi Note 9, mungkin saya nggak tahu pastinya. Karena kemarin 8, harusnya sekarang 9, mungkin 9 Pro, saya nggak tahu yang mana. Tapi yang satu itu akan sangat menarik sekali kalau emang jatuh di posisi harga 3 jutaan mungkin ya, akan bersaing dengan ketat sekali dengan yang lainnya, dan ya layak untuk dilirik juga kalau kalian menonton video ini setelah dia diluncurkan. Jadi hati-hati pada saat nonton video ini, perhatikan bahwa harusnya masih ada beberapa smartphone lain yang diluncurkan setelah video ini atau tidak jauh jaraknya dari video ini diumumkan. Ya, Vivo juga setelah video ini diumumkan harusnya nggak jauh dari sini sudah akan mengumumkan flagship versi mereka, karena mereka sudah teaser bahwa akan ada akan ada flagship versi mereka. Kita nggak tahu akan masuk di price range berapa, tapi layak untuk diperhatikan juga karena kita lihat bahwa Vivo akhir-akhir ini tawaran itu menarik sekali. Pada akhirnya kalau ada yang nanya kenapa nggak ada Pixel, kenapa nggak ada K30 Pro gitu ya, kenapa nggak ada Poco? Poco ya karena belum masuk pada saat video ini dibuat. Nggak tahu saya apakah akan masuk atau enggak. Tapi kenapa itu semua nggak ada? Karena kami tidak akan menyarankan smartphone BM atau black market yang tidak resmi. Ya, sama kenapa kami tidak ngomong soal Mi 10 Pro. Enggak. Karena nggak resmi. Jadi yang nggak resmi kita tidak akan sarankan. Sudah pernah kita bahas kenapa kita tidak sarankan. Kita menjaga saudara-saudara kita yang bekerja di Indonesia tentunya ya, yang bekerja di pabrik-pabrik smartphone ini ya. Karena mereka yang akan terdampak pada saat kalian belanja smartphone yang black market atau tidak resmi. Kita tentunya tidak mau menyakiti saudara kita sendiri, bukan? Dan lagi pula yang tidak resmi ada kemungkinan saya bilang ya, saya tidak bisa memastikan karena saya bukan yang jalaninnya ya, ada kemungkinan emailnya bisa saja terblokir atau diblokir ya, karena sekarang seharusnya udah mulai ada pemblokiran email untuk smartphone tidak resmi. Ya, terlepas dari itu, ini adalah saran belanja kami di pertengahan 2020. Perhatikan kalau ada smartphone yang baru setelah video ini dibuat, supaya kalian tidak terlalu terpaku saja dengan ini. Perhatikan kenapa kami pilih smartphone yang ada dalam list dalam video ini. Ya, semoga terbantu. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.